Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga untuk setiap saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikutinya melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita memasuki tema yang baru mengenai supremasi Kristus di dalam surat Kolose. Dan ini terutama berbicara lebih khusus mengenai kristologi, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose, di dalam ajaran-ajaran yang sesat tetapi dia meninggikan Kristus di dalam kondisi sedemikian. Karena itu mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, terutama dalam subtema yang pertama, Kristus dan ucapan syukur Paulus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Engkaulah adalah Tuhan yang telah memimpin kami, memelihara kehidupan kami di dalam keseharian kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur karena kami menemukan diri kami di dalam kesehatan yang baik, yang prima. Tetapi juga kami bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan iman kami melalui firman-Mu, sehingga Engkau mencegah kami daripada kejatuhan di dalam dosa ataupun pengaruh daripada ajaran-ajaran yang sesat. Kami berdoa pada waktu perenungan firman pada hari ini, kiranya Engkau memimpinnya sehingga setiap kami belajar bahwa di dalam kehidupan kami harus meninggikan Tuhan kami harus menghormati Engkau dan menyampaikan itu kepada umat Tuhan yang lain ataupun kepada dunia, bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca surat Kolose pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca berbalas-balasan, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita mulai. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar sedikit mengenai siapa itu jemaat Kolose dan kemudian peranan daripada Rasul Paulus di dalam jemaat ini. Yang pertama kita lihat jemaat Kolose itu adalah jemaat yang kemudian bukan didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi ini didirikan oleh Epafras. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan penulisnya bukan saja Paulus tetapi juga Timotius yang disebut sebagai saudara kita. Timotius di sini berperan sebagai sekretaris daripada Rasul Paulus. Nah, surat Kolose ini ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara di Roma. Saudara tahu bahwa ada beberapa surat penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma, dan salah satunya adalah surat Kolose. Penjara di Roma adalah penjara terakhir bagi Rasul Paulus ketika Rasul Paulus akan kemudian menghadapi kematiannya.
Jadi ini adalah sebuah surat yang ditulis bukan di dalam keadaan yang kondusif, tetapi ini adalah di dalam keadaan penderitaan, kesukaran yang dialami oleh Rasul Paulus karena Injil Kristus dia dipenjarakan. Nah, kira-kira penulisan daripada surat ini adalah pada tahun 62 Masehi. Dan kemudian jemaat Kolose sebagaimana tadi saya katakan tidak didirikan oleh Rasul Paulus, dan kemungkinan besar jemaat ini memang tidak pernah berjumpa dengan Rasul Paulus kecuali Epafras. Ya, kecuali Epafras. Jadi jemaat Kolose memang mereka tidak berjumpa langsung, tetapi berita mengenai siapakah Rasul Paulus sudah diketahui oleh jemaat di Kolose. Nah, Epafras ini disebut sebagai kawan pelayan yang kami kasihi. Ini adalah satu sapaan, satu sebutan dan pengakuan yang sangat indah dari Paulus kepada Epafras. Epafras bukan bagian daripada para rasul. Epafras juga bukan murid Kristus yang langsung mendengarkan daripada misalnya Simon Petrus, tidak ya. Tetapi Epafras itu adalah seorang awam yang percaya kepada Yesus Kristus karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kira-kira pada perjalanan misi Paulus yang ketiga, tahun 52 sampai 55 Masehi. Kemana? Ke Efesus, saudara ya. Di dalam perjalanan misi ketiga, Paulus tinggal di Efesus cukup lama, kira-kira 2 sampai 3 tahun dia tinggal di sana. Dan Kisah Rasul 19 ayat 10 menyaksikan bahwa semua orang yang ada di wilayah Asia itu telah mendengarkan Injil Kristus. Mari kita baca Kisah Rasul 19 ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan kemungkinan orang Yunani yang dimaksudkan adalah salah satunya adalah Epafras. Jadi Epafras itu datang ke wilayah Efesus untuk mendengarkan firman Tuhan dan dia bertobat di dalam pemberitaan Injil. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat indah karena Tuhan tidak saja memakai seorang hamba Tuhan untuk memberitakan Injil dan mendirikan jemaat Tuhan, tetapi Tuhan juga memakai seorang kaum awam untuk mendirikan gereja Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Itu adalah Epafras. Nah, Epafras di dalam kasus jemaat Kolose, kenapa dia harus pergi ke wilayah Roma dan kemudian berjumpa dengan Rasul Paulus di sana dan berbicara tentang hal ihwal daripada jemaat Kolose? Karena Epafras bergumul dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang pada waktu itu mengguncang iman daripada jemaat Kolose, dan Epafras tidak dapat menyelesaikan. Saudara dan saya tahu bahwa Epafras bukan rasul. Maka Epafras membutuhkan otoritas rasuli untuk berbicara secara jelas mengenai doktrin. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kolose berbicara mengenai supremasi Kristus. Kristus yang dimuliakan, Kristus yang ditinggikan di antara semua ilah-ilah palsu. Kristus yang ditinggikan di dalam kehidupan umat Allah, bahkan di dalam seluruh dunia ciptaan Allah ini. Jadi saudara akan melihat bagaimana karya Kristus yang nanti kita akan lihat di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Supremasi Kristus itu begitu ditinggikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena memang Epafras jauh-jauh dari Kolose pergi ke kota Roma untuk mengejar pengajaran yang benar daripada Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus tulis kepada jemaat Tuhan tentang siapakah Kristus yang harus dimuliakan. Nah, pertanyaannya adalah masalah seperti apakah yang dihadapi oleh jemaat Kolose pada waktu itu? Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa jemaat mengalami pergumulan dari dalam, internal, terkait dengan dua pandangan, yaitu Gnostisisme dan juga Yudaisme. Ini adalah dua aliran sesat, ya. Walaupun kita tahu bahwa agama Kristen itu memiliki latar belakang akar di dalam Yahudi, tetapi sekali lagi Yudaisme di dalam konteks ini adalah memiliki ajaran yang tidak tepat. Nah, Gnostisisme ini ajaran yang seperti apa, saudara? Gnostisisme itu diperkirakan oleh para teolog di awal-awal bahwa kemungkinan besar ini adalah pergumulan daripada Epafras dan jemaat Tuhan. Karena Gnostik itu memiliki pandangan bahwa dunia ini diciptakan bukan oleh Allah Sang Pencipta, tetapi oleh Tuhan yang lebih rendah daripada pencipta. Jadi ada berapa Tuhan? Ada dua Tuhan yang berbeda. Ada satu yang superior, ada satu yang inferior. Begitu. Jadi Tuhan yang inferior inilah yang menciptakan alam semesta.
Dan kemudian pandangan gnostik adalah bahwa dunia materi adalah jahat. Ini adalah dari filsafat Yunani tentunya. Dikotomi antara tubuh dan jiwa. Jiwa itu kudus, suci. Tetapi tubuh ini, materi ini adalah jahat. Ya. Dan kemudian bagaimanakah mereka harus hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Mereka melakukan praktik asketisme. Ya. Itu kemudian menore-nore badan atau kemudian melakukan semacam tindakan-tindakan puasa, tindakan-tindakan yang bersifat pendisiplinan rohani, tetapi sebenarnya bertujuan untuk kemudian mendapatkan persekutuan dengan Allah, bertujuan untuk memiliki pengetahuan yang rahasia tentang Allah. Jadi ini adalah sesuatu pandangan gnostik yang menurut para ahli perjanjian baru kemungkinan digeluti oleh Epafras pada zaman itu. Yang kedua adalah Yudaisme. Pandangan Yudaisme ini adalah pandangan yang sinkretis, ya, sinkretis. Kenapa? Karena Yudaisme mencampurkan ajaran Kristus yaitu Injil dengan ritual agama Yahudi. Kalau mau selamat tidak cukup dengan percaya Yesus saja, tetapi harus menaati ritual-ritual agamawi yang ditetapkan dalam hukum Taurat. Nah, kira-kira seperti itu, maka mereka mencoba untuk mensinkretismekan hal ini antara Kristus dan juga ritual-ritual PL yang sudah digenapi di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk selamat, memperoleh persekutuan dengan Allah di sorga. Nah, jadi apakah memang benar mereka itu bergumul dengan gnostisisme? Di dalam penemuan-penemuan terakhir, penyelidikan terakhir daripada para penafsir, teolog-teolog perjanjian baru, di situ dikatakan bahwa kemungkinan besar bukan gnostik yang menjadi pergumulan daripada Epafras, karena di dalam kitab Kolose tidak dijumpai persoalan mengenai gnostisisme. Karena itu sekali lagi kemungkinan besar apa yang ditafsirkan atau diselidiki oleh para teolog perjanjian baru di awal ini tidak diterima oleh para teolog perjanjian baru masa kini, ya, yang sudah memiliki penyelidikan lebih dalam. Nah, sekarang apa masalahnya? Apakah memang itu masalah dari dalam umat Tuhan yang terdiri daripada gnostisisme dan Yudaisme, atau masalah dari luar jemaat? Di dalam penyelidikan teolog-teolog perjanjian baru, dan saya kira ini yang lebih tepat, ya, penyelidikan terakhir ini yang lebih tepat, bahwa masalah itu bukan di dalam internal daripada jemaat Tuhan, tetapi masalah itu dari luar jemaat Kolose. Ternyata itu berkaitan dengan dua hal. Tentu masih berkaitan dengan Yudaisme, tetapi ini lebih kepada kepercayaan lokal dari orang Yahudi yang ada di sinagog di Kolose. Jadi lebih kepada lokal Kolose, ya. Dan itu adalah dari orang-orang Yahudi yang ada di sinagog di Kolose. Sekali lagi persoalannya adalah seperti yang tadi saya katakan, sinkretis, ya. Yudaisme itu mensinkretis atau mencampurkan antara pandangan Injil Kristus dengan ritual-ritual agamawi hukum Taurat untuk mencapai keselamatan. Yang kedua adalah kepercayaan lokal dari orang kafir yang ada di Kolose sendiri, ya. Jadi itu berarti masalahnya dari luar jemaat Kolose, ya saudara, ya. Mereka percaya kepada malaikat sebagai penolong dan pelindung. Itu sebabnya nanti di dalam kitab Kolose ada pembicaraan mengenai malaikat, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menunjukkan bahwa Kristus lebih tinggi, Kristus lebih berkuasa, dia adalah pencipta atas malaikat. Jadi malaikat bukan pelindung atau penolong kita. Walaupun nanti di dalam pekerjaan-pekerjaan malaikat yang baik mereka juga ditugaskan untuk itu, tetapi bukan malaikat yang utama, Allah lah yang utama. Nah, kalau saudara dan saya lihat pada zaman sekarang ada juga kan, kita itu seringkali main games, ya, kalau anak-anak muda itu pakai istilah ada malaikat pelindung, ya. Saudara tahu nggak konsep itu datang dari mana? Dari konsep filsafat Yunani, saudara. Pandangan-pandangan orang kafir zaman dahulu. Dan sekarang saudara bawa masuk itu di dalam kehidupan daripada kekristenan. Walaupun saudara anggap itu sebagai hal yang mainan, tetapi saudara harus hati-hati supaya jangan tergelincir di dalam ajaran sesat. Nah, selain daripada itu, kepercayaan lokal daripada orang kafir yang ada di Kolose, itu mereka mengatakan bahwa penyihir itu adalah orang yang superior dalam hal rohani, ya. Dan karena itu dia adalah pemimpin yang mengarahkan bukan saja orang-orang kafir di Kolose, tetapi juga jemaat Kolose untuk melakukan beragam ritual yang melindungi mereka dari roh-roh jahat dan melepaskan mereka dari penderitaan. Ya, misalnya tidak boleh kawin, ya, dan hal-hal yang lain, hal-hal tabu yang kemudian dibuat-buat untuk apa? Melindungi kita dari roh-roh jahat dan melepaskan kita dari penderitaan. Jadi ini adalah konsep kafir yang kemudian merembes masuk ke dalam kehidupan daripada kekristenan di Kolose.
Epafras sebagai kaum awam yang mendirikan jemaat itu tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan secara doktrinal kepada jemaat ini. Walaupun Injil Kristus telah ditanamkan, fondasinya begitu kuat oleh Epafras, tetapi secara doktrin untuk melawan ajaran sesat seperti ini, Epafras tidak memiliki kualifikasi. Karena itu dia pergi ke Roma, dia cari Rasul Paulus dan dia jelaskan segala persoalannya, dia minta Rasul Paulus kasih surat. Ini adalah otoritas kerasulan daripada Rasul Paulus. Karena itu mari kita lihat poin yang kedua, bagaimanakah peranan kerasulan Paulus di dalam jemaat Kolose. Tadi saya katakan bahwa Paulus tidak pernah jumpa dengan jemaat ini, dan jemaat ini tidak didirikan oleh Rasul Paulus tetapi oleh seorang awam yang bertobat di bawah penginjilan Rasul Paulus, yaitu Epafras. Nah, sekarang bagaimanakah Rasul Paulus menempatkan dirinya dan kemudian berbicara kepada jemaat Kolose melalui suratnya? Dalam ayat yang pertama, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Di situ ada kalimat Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi ini berarti bukanlah suatu ungkapan pembelaan diri. Walaupun ada yang menafsirkan bahwa kenapa Paulus berbicara seperti ini menyatakan bahwa jemaat Kolose itu sepertinya meragukan otoritas kerasulan Paulus. Sebenarnya saudara baca seluruh kitab Kolose tidak ada indikasi itu. Karena itu saudara, itu bukanlah suatu pembelaan terhadap otoritas kerasulan dia karena ditentang, bukan. Tetapi ini adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa jemaat Kolose memang sudah menerima kerasulan Paulus. Mereka telah menerima secara penuh kerasulan Rasul Paulus. Dan yang kedua, istilah Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah ini berbicara mengenai otoritas kerasulan Paulus yang didasarkan pada panggilan dan ketetapan Allah. Panggilan dan ketetapan Allah. Di dalam perjanjian lama, nabi tidak akan berbicara di luar daripada otoritas ilahi. Begitu juga para rasul tidak akan bicara atas nama Yesus Kristus di luar daripada otoritas Kristus. Karena itu ketika dia mengatakan bahwa Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, Paulus mengklaim di dalam Galatia, aku ditetapkan Allah sebagai rasul. Bukan saja pada waktu di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18, bukan. Tetapi sudah sejak dahulu kala Allah memang telah menetapkan sebelum segala sesuatu ini ada, Paulus ditetapkan menjadi seorang rasul. Jadi saudara, ini mirip seperti Yeremia, ya. Allah berkata kepada Yeremia, sebelum engkau itu kemudian dilahirkan, engkau dikandung ibumu, aku telah menetapkan engkau sebagai nabiku. Nah, itu adalah kalimat daripada Rasul Paulus di dalam Galatia. Dia klaim bahwa diri dia ditetapkan Allah sebagai seorang rasul. Bukan saja pada waktu peristiwa secara historis, secara aktual dia alami dalam Kisah Rasul 9. Tetapi memang sebelum dunia dijadikan, aku telah ditetapkan Allah sebagai seorang rasul. Jadi ini berbicara mengenai apa? Ketetapan kekal Allah. Seorang hamba Tuhan, saudara harus ingat, otoritas dia tidak diletakkan kepada pengakuan jemaat kepadanya. Walaupun pengakuan jemaat adalah konfirmasi atas otoritas ilahi yang diberikan kepada dia, tetapi saudara harus ingat, otoritas ilahi yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan terletak kepada panggilan Allah, ketetapan kekal Allah bagi dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak bisa main-main dengan seorang hamba Tuhan. Karena apa? Karena hamba Tuhan itu beda dengan kaum awam. Kaum awam dan hamba Tuhan sama-sama equal diselamatkan oleh Yesus Kristus, tapi beda jabatan. Beda fungsi, beda otoritas. Karena apa? Karena hamba Tuhan ditetapkan Allah untuk jabatan khusus di dalam gereja. Sebagai seorang yang kemudian memimpin jemaat Tuhan. Nah, Paulus mengatakan bahwa aku adalah seorang rasul yang berotoritas daripada Kristus sendiri. Memiliki kerasulan daripada Kristus sendiri. Kenapa? Karena Kristus menampakkan diri langsung kepada Paulus. Waktu Kristus itu menampakkan diri kepada Paulus, dia tidak datang dalam situasi penderitaannya. Tetapi ketika dia sudah bangkit, naik ke sorga dalam kemuliaannya, lalu dia datang dan menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus. Maka Paulus mengklaim, aku telah melihat Kristus yang bangkit di dalam kemuliaannya. Saudara ingat, salah satu kriteria daripada seorang rasul yang masuk dalam bilangan 12 yang ditetapkan, ya, yang disebutkan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul, apa itu? Dia harus menjadi saksi daripada kebangkitan Kristus. Paulus punya kerasulan sah karena apa? Karena Kristus yang bangkit di dalam kemuliaan dan sudah naik ke sorga dan sudah dinobatkan sebagai raja atas segala sesuatu. Dia telah menampakkan diri dalam kemuliaan kepada Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik atau ke Damaskus.
Yang kedua, ketika dia itu dipertobatkan oleh Allah, Allah sendiri menetapkan, Kristus menetapkan bahwa Paulus diutus sebagai rasulnya memberitakan Injil kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi, kepada bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara dan saya melihat apa yang mau dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang pertama ini, bahwa kerasulan Paulus tidak dibatasi oleh satu jemaat tertentu. Dia tidak dibatasi oleh jemaat di Antioquia atau jemaat di Yerusalem. Tidak, tetapi dia punya kerasulan adalah kerasulan yang bersifat universal, di mana dia bertanggung jawab kepada semua umat Allah, Yahudi maupun non-Yahudi. Dia dipanggil untuk melayani Yahudi maupun non-Yahudi. Dia bertanggung jawab atas iman dan pertumbuhan iman daripada Yahudi maupun non-Yahudi. Karena kerasulan dia adalah tidak dibatasi oleh jemaat tertentu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti implikasinya jemaat Tuhan, mata jemaat tertentu tidak bisa klaim, oh ini hamba Tuhan milik saya. Tidak bisa. Karena akan ada waktu di mana Tuhan menugaskan hamba Tuhan itu keliling. Entah kamu ada di wilayah itu ataukah ke luar negeri atau ke desa, ke kota, kemana saja. Kenapa? Karena memang tugas pelayanan, jabatan itu adalah universal. Melayani siapa saja yang Tuhan itu tetapkan untuk dilayani. Jadi ini adalah yang menjadikan Rasul Paulus itu berbicara kepada jemaat Kolose dengan feel free. Ya, dia tidak merasa ada batasan-batasan tertentu. Karena apa? Karena memang kerasulan dia datang daripada Kristus. Dia berhak berbicara atas nama Kristus. Dia adalah seorang rasul. Ya, seorang rasul yang terakhir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah sekali lagi kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan firman ini melalui surat yang diberikan kepada Epafras untuk disampaikan kepada jemaat di Kolose, menyelesaikan keadaan persoalan khususnya ajaran sesat yang meresap memasuki kehidupan daripada jemaat di Kolose. Namun sebelum kita akan memasuki lebih dalam lagi mengenai pembahasan supremasi Kristus, saya mau ajak kita lihat mengenai ucapan syukur Paulus. Paulus ketika menulis surat, dia selalu memulainya dengan ucapan syukur. Kecuali pada Galatia, saudara. Galatia itu dia tidak pakai ucap syukur, dia langsung bilang, hei kamu orang Galatia yang bodoh. Begitu, karena dia begitu marah. Tetapi saudara, waktu kita baca semua tulisan daripada Rasul Paulus, selalu dia akan memulai dengan ucapan syukur. Dan di dalam surat Kolose, Paulus menyandingkan ucapan syukur dan doa itu secara bersama-sama. Karena memang di dalam karakteristik kehidupan daripada Rasul Paulus dan juga semua para rasul perjanjian baru, umat Tuhan perjanjian baru maupun para nabi perjanjian lama dan umat Tuhan perjanjian lama, ucapan syukur dan doa adalah hal yang bersanding bersama-sama. Tidak dipisahkan satu dari yang lainnya. Nah, keunikannya adalah di sini. Ucapan syukur daripada Rasul Paulus dan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus itu selalu berpusatkan kepada Kristus dan karyanya bagi umatnya. Karakteristik daripada ucapan syukur dan doa Rasul Paulus adalah kristosentris. Kristosentris, saudara. Ini bukan hanya semata-mata kepada petisi, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi lebih kepada berpusatkan Kristus dan karyanya bagi umat pilihan Allah. Nah, itu sebabnya saudara dan saya, mari kita belajar karakteristik ucapan syukur ini. Dan mari kita juga belajar mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Supaya jangan kita hanya belajar, tapi kita juga menjadi pelaku daripada firman tersebut. Mari kita lihat istilah ucapan syukur, ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Mengucap syukur dalam bahasa Yunani-nya adalah eukaristeo atau ekaristi. Ya, kalau saudara perjamuan kudus itu seringkali disebutkan oleh Katolik itu sebagai ekaristi. Karena apa? Itu adalah perjamuan ucapan syukur. Ucapan syukur. Nah, sama istilah itu digunakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengucap syukur dan berdoa atas nama jemaat Kolose. Dia bilang, aku mengucap syukur, selalu mengucap syukur, atau kami mengucap syukur, ya. Jadi itu bukan saja Paulus, tetapi juga rekan-rekan pelayanan Paulus bersyukur atas keberadaan Kolose, jemaat Kolose. Nah, saudara perhatikan, ucapan syukur daripada Rasul Paulus adalah ucapan syukur yang ditujukan kepada Allah Tritunggal. Di situ dikatakan kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak disebutkannya nama Roh Kudus tidak berarti bahwa Roh Kudus tidak termasuk di dalamnya.
Saudara ingat, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang dibahas dengan begitu banyak oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Jadi tidak disebutkan nama Roh Kudus tidak berarti bahwa itu diabaikan. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan, seluruh ucapan syukur itu adalah teosentris. Teosentris, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya berhak menerima ucapan syukur kita. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bagi kita, bekerja di dalam kita, dan bekerja melalui kita. Bekerja bagi kita, bekerja di dalam kita, dan bekerja melalui kita. Karena itu saudara, ucapan syukur harus ditujukan kepada Allah Tritunggal. Yang kedua, ucapan syukur adalah ucapan syukur yang didasarkan pada karya Allah bagi umatnya. Jadi saudara, kenapa saudara bersyukur? Kenapa saudara berterima kasih kepada Tuhan? Alamatnya harus jelas, tetapi juga isi daripada ucapan syukur harus jelas. Kenapa saudara terima kasih? Saudara berterima kasih karena perbuatan Allah Tritunggal bagi kita. Karya-karya Dia yang tak terhitung jumlahnya bagi kita. Saudara dalam kebertubuhanmu maupun dalam kerohanianmu, saudara dipelihara oleh Allah Tritunggal. Sehingga saudara layak untuk mengucap syukur kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seringkali saudara dan saya mengucap syukur itu kadang-kadang dalam hidup kita jika ada sesuatu yang memang kita rasa itu sesuatu yang begitu penting. Bagi kita baru kita ucap syukur. Tapi jarang saudara dan saya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kami selalu saudara. Kalau selalu itu kan tidak absen saudara, tidak absen, selalu saudara. Itu berarti menjadi lifestyle daripada Rasul Paulus. Dia bersyukur dan dia selalu mengingat apa yang Allah kerjakan dalam hidup dia. Berkat-berkat dalam kebertubuhan maupun dalam kerohanian dia hitung itu semua dan itu menjadi landasan untuk dia bersyukur kepada Tuhan Allah. Jadi kalau saudara habis kata-kata ucap syukur kita, saya pikir saudara kurang menghitung berkat Tuhan. Kalau habis kata-kata ucap syukur, terima kasih kita sama Tuhan, kita kurang menghitung berkat Tuhan, atau memang kita sengaja mengabaikan, ignore, tidak peduli terhadap segala pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya mulut, kita punya doa, itu adalah doa-doa yang hanya terbatas kepada permohonan dan bukan kepada ucapan syukur. Nah, jadi ucapan syukur itu harus dinaikkan berdasarkan karya Allah Tritunggal bagi kita. Dan ucapan syukur juga harus didasarkan pada efektivitas Injil di dalam kehidupan jemaat, khususnya jemaat Kolose. Maksudnya efektivitas apa saudara? Bagaimana firman mempengaruhi hidup saudara, firman mengubahkan jiwa saudara, firman menghasilkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu seberapa seringnya saudara bersyukur kepada Tuhan terhadap efektivitas karya Injil di dalam hidup kita. Bukankah efektivitas karya Injil itu berkaitan dengan pekerjaan Roh Allah dalam kehidupan kita yang mengubah cara berpikir kita, cara merasa kita, cara kita berkehendak, cara kita bertutur kata, cara kita berperilaku kepada orang lain. Itu adalah perubahan-perubahan. John Calvin berkata, perubahan sekecil apapun itu adalah perubahan yang dikerjakan oleh Allah dan harus kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saudara harus sadar bahwa dalam hidup umat Allah tidak mungkin Injil tidak efektif. Injil tidak saja efektif membawa saudara beriman kepada Allah, tetapi Injil mentransformasi kehidupan kita sehingga kita hidup serupa dengan Kristus. Ini menjadi suatu keindahan ucapan syukur kita. Jadi sekali lagi saya mengajak kita untuk kemudian memikirkan dengan saksama, meneliti dengan saksama kehidupan kita sampai sejauh mana firman mempenetrasi kehidupan kita dan mengubahkan arah hidup kita. Nah, ini adalah 3 hal yang merupakan esensi daripada ucapan syukur yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada Allah. Nah, sekarang apa saja yang menjadi poin-poin inti daripada ucapan syukur Rasul Paulus kepada Allah? Tadi saya katakan ucapan syukur Rasul Paulus adalah kristosentris, adalah teosentris. Jadi semuanya akan meliputi hal-hal sedemikian. Pertama, saudara dan saya lihat di dalam ayat yang keempat. Inti ucapan syukur daripada Rasul Paulus. Ayat yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Jadi ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sebagai inti ucapan syukur dia. Pertama adalah iman jemaat di Kolose. Iman. Ucapan syukur karena iman. Karena iman saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua kita yang mendengarkan Injil Kristus akan beriman kepada Allah.
Itu pasti. Saudara tahu itu secara kognitif karena doktrin ini selalu diajarkan kepada kita. Di dalam gereja reform selalu diajarkan. Tidak semua orang yang dengar firman Allah akan menerimanya di dalam iman. Dan jika ada orang yang menerimanya di dalam iman, Rasul Paulus berkata, ucaplah syukur atas itu. Bahkan firman Tuhan di dalam Injil mengatakan bahwa apa? Satu orang bertobat, malaikat sorga itu bersuka cita. Jadi seharusnya ucapan syukur kita itu berkaitan dengan apa? Iman kita. Iman yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata di dalam Kristus diulangi 2 kali oleh Rasul Paulus dalam ayat 2 dan ayat yang keempat. Saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus. Yang percaya dalam Kristus. Ayat yang keempat. Tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dalam Kristus. Di dalam Kristus diulangi 2 kali. Untuk menegaskan. Ucapan syukur saya kepada Tuhan karena apa? Karena engkau menerima Kristus. Engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah perbuatan Allah yang besar yang harus kita syukuri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya di dalam Kristus yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini? Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa artinya kita di dalam Kristus? 3 hal. Pertama, Paulus berkata, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti orang bersangkutan bersatu di dalam Kristus sehingga Kristus berkuasa atas seluruh hidupnya dan Kristus menjadi penentu atas seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti siapa menjadi Tuhan atas kehidupan kita? Kristus. Jika kita telah percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristus berkuasa atas hidup kita. Kristus menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Ini penting karena nantinya di dalam teks selanjutnya, siapa yang menjadi pemimpin atas jemaat Kolose? Ada tawaran daripada agama kafir yang mengatakan bahwa para penyihir, yang mengatakan daripada pihak agama kafir, malaikat. Tetapi Alkitab berkata bahwa Kristus, Dialah yang berkuasa atas kehidupan orang percaya, Dialah yang menentukan kehidupan orang percaya. Apa saja dalam seluruh aspek kehidupan kita ketika kita berada di dalam Kristus, tubuh dan jiwa kita bersatu dengan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus menjadi Tuhan. Itu tidak mudah. Kristus menjadi Tuhan, menjadi penentu dalam kehidupan kita tidak mudah. Saudara baca, saudara seringkali sebutkan itu, saudara seringkali beritakan itu kepada orang lain, itu mudah untuk dilakukan. Tetapi untuk dialami setiap hari tidak mudah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh. Misalnya di dalam kehidupan kami sehari-hari, hal yang praktis saja, hal yang praktis. Saya berdoa kepada Tuhan, bahkan sampai tadi sebelum saya masuk beribadah, saya berdoa kepada Tuhan untuk apa? Tuhan beri saya roh untuk berkuasa mengendalikan emosi. Karena ketika saudara sebagai seorang ibu berhadapan dengan anak-anak, saudara harus akui bahwa anak-anak itu seringkali kita tidak salahkan anak-anak, tetapi potensi untuk memancing emosi kita itu cukup besar. Dan seringkali kita sebagai orang tua itu bisa lost control. Sehingga penting untuk saudara dan saya berdoa, Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita dengan cara apa? Di dalam situasi seperti itu Tuhan beri kuasa untuk mengendalikan emosi. Saya setiap kali berdoa kalau saya bergumul dengan anak saya selalu berdoa. Entah itu langsung otomatis saya ucapkan, ataukah saya ambil waktu sendiri dan saya berdoa, Tuhan kasih saya kuasa untuk kendalikan emosi. Saudara, ini bukan mudah karena apa? Karena bagi kita sebagai orang tua, sepersekian detik saja baru habis berdoa, begitu berhadapan bisa emosi lagi, bukan? Bisa emosi lagi karena ada hal yang memancing itu untuk keluar. Dan memang natur berdosa kita tidak bisa kita kendalikan kecuali kita minta Tuhan berkuasa. Nah di dalam contoh kasus ini hal yang kecil. Ada banyak hal yang lain di sekitaran kita yang dimana Tuhan harus kemudian berkuasa atas kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak berkuasa atas kehidupan kita, saudara tidak mungkin kendalikan hidup saudara. Saudara tidak mungkin mengendalikan lidah saudara dalam berkata-kata. Kalau saudara sudah emosi, saudara, kata-kata kita yang kita keluarkan sekalipun, itu adalah kata-kata yang bisa saja menyakiti sesama kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkuasa, Kristus berkuasa, menjadi penentu dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah serahkan kehidupan kita di bawah kendali Dia.
Apa saja yang menjadi pergumulan saudara, kecil besar, apa saja yang bisa saudara atasi maupun tidak bisa saudara atasi, serahkan ke dalam tangan Dia. Karena apa? Dia berkuasa untuk mengendalikannya. Dia berkuasa untuk mengontrolnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang Paulus lihat ada dalam kehidupan jemaat. Jadi bukan saya pada jemaat, pada Epafras sebagai pemimpin jemaat, tetapi ada pada diri jemaat Tuhan secara komunal. Berarti ini adalah sesuatu perkembangan iman yang sangat baik, bukan? Dia tidak saja menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia mengaplikasikan kehidupan bagaimana Kristus menjadi Tuhan, berkuasa dan menentukan kehidupan dia. Nah, ini adalah sesuatu yang penting saudara ya. Jadi iman itu bukan sesuatu yang abstrak, yang hanya bersifat kognitif, tapi iman itu mencakup perilaku kehidupan kita setiap hari secara praktis. Kedua, iman berbicara mengenai secara eksklusif kita di dalam Kristus, kita menjadi milik Dia dan tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan orang percaya darinya. Kalimat yang indah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 kita baca bagaimana dia mengungkapkan bahwa tidak mungkin ada kuasa manapun atau apapun di muka bumi ini yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39 Roma 8. Saya bacakan bagi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Clear. Jadi kalau agama kafir menawarkan malaikat sebagai pelindung kita, sebagai oknum yang melepaskan kita daripada penderitaan, Paulus mengatakan bukan malaikat, bukan juga penyihir, bukan juga petenung, tetapi siapa Dia? Kristus. Dia memiliki kita sehingga kuasa itu membuat engkau dan saya tidak dapat terpisah daripada Kristus. Kematian tidak bisa, hidup pun tidak bisa, malaikat, pemerintah, ya, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bumi, makhluk yang lain, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Tidak ada, saudara. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak boleh takut terhadap kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ini tidak berarti bahwa saudara tidak boleh berjaga-jaga terhadap pencobaan. Salah, bukan itu saudara. Saudara harus berjaga-jaga terhadap pencobaan. Tetapi pada saat yang sama, saudara tidak boleh gentar terhadap dosa, saudara tidak boleh gentar terhadap iblis ataupun dunia ini. Kenapa? Karena ada kasih Kristus, kuasa Kristus yang memiliki kita, yang menaungi kita. Sehingga Alkitab berkata di dalam kitab Ulangan, jika ada yang menyihir umat Allah, jika ada yang kemudian melakukan hal-hal yang jahat kepada umat Allah dengan kuasa setan sekalipun, dia tidak akan memisahkan umat Allah daripada kasih Kristus. Kenapa? Keselamatan tetap ada di tangan Allah bagi umat Allah, umat pilihan Allah. Jadi saudara digenggam, ya, rangkap 3 bagi saya, digenggam oleh Yesus Kristus, digenggam oleh Allah Bapa, dan bahkan Roh Allah hadir di dalam hidup saudara, sehingga Korintus berkata, engkau adalah bait Roh Allah. Berarti 3 rangkap penjagaan. Kita adalah milik Allah Tritunggal. Siapa yang bisa memisahkan kita? Saudara, satu kali ada kisah nyata. Ini guru sekolah minggu saya. Dan guru sekolah minggu saya ini begitu berpengaruh karena dia punya hidup itu sangat baik. Di dalam pengajaran firman, di dalam keaktifan dia melayani Tuhan. Ini guru sekolah minggu laki-laki. Dia mengajar kami masih kecil-kecil, dan saya senang sekali dengan guru sekolah minggu ini. Ketika guru sekolah minggu ini memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, lalu dia pergi dan bertugas di suatu wilayah di NTT yang terkenal santetnya itu sangat tinggi. Itu Pulau Alor, saudara ya. Kalau saudara pergi ke Pulau Alor, orang selalu bilang hati-hati. Kenapa? Bisa pulang tidak lagi bernyawa. Saudara pergi ada nyawa, pulang tidak bernyawa. Karena apa? Di sana santetnya begitu tinggi. Ditugaskanlah dia sebagai hamba Tuhan melayani di Alor. Dan dalam pelayanan itu singkat cerita akhirnya dia kena suatu penyakit yang membuat dia harus bed rest dan tidak bisa bergerak apapun. Lalu sampai di satu titik dokter semua angkat tangan dan tidak bisa atasi persoalan ini. Lalu menurut kata orang di sekelilingnya dia disantet, dia disihir. Karena dia melayani
para penyihir-penyihir, orang-orang yang ada di situ, dan dia betul-betul melawannya, dan memang dia seorang pendoa. Sampai dia meninggal dia tidak sempat berkeluarga, tidak sempat menikah. Tetapi dia melayani dengan begitu setia, dan orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa itu disantet oleh siapa yang ada di tempat itu. Tetapi dia tidak kemudian dipengaruhi dengan hal tersebut, dan pada akhirnya hamba Tuhan ini yang adalah guru sekolah minggu saya ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Pertanyaannya yang timbul ketika orang-orang di Kota Kupang, di tempat di mana dia melayani sebagai guru sekolah minggu, mendengar kematiannya, mereka telepon dan mereka tanya, kira-kira itu bagaimana ya? Kok bisa hamba Tuhan disantet? Kok bisa hamba Tuhan itu disihir dan bahkan mati? Siapa lebih berkuasa dari siapa? Itu kan pertanyaannya. Lalu jawaban saya, iblis dapat menyentuh tubuh umat Allah. Dia dapat menggojlok tubuh umat Allah. Bahkan di dalam kedaulatan Tuhan, Allah dapat mengizinkan kematian yang diakibatkan oleh kuasa setan terjadi atas kehidupan umat Allah. Dapat saja demikian. Tetapi saudara ingat, kalaupun hal ini terjadi, hal itu tidak akan memisahkan kasih Kristus dari saudara. Kematian, penderitaan, kesakitan yang saudara alami tidak kemudian bergantung kepada setan, karena setan bekerja berdasarkan izinnya Tuhan. Ayub bersaksi, sebelum dia menggojlok Ayub, dia harus izin sama Tuhan. Berarti kebertubuhan kita dapat kemudian digojlok setan berdasarkan kuasa Tuhan. Tuhan berdaulat, saudara. Sehingga kemungkinan saudara bisa mengalami kematian akibat gojlokannya setan. Saudara bisa mengalami penderitaan yang sukar akibat gojolkannya setan berdasarkan kedaulatan ketetapan kekal Allah. Tetapi kalimat ini, engkau adalah milik Kristus untuk selamanya. Maut tidak memisahkan engkau, kematian bukan akhir segalanya bagi umat Allah. Saudara memasuki kematian, saudara berjumpa dengan kekasih jiwa saudara yaitu Kristus. Saudara hidup, saudara menderita, saudara mengalami kesakitan, saudara bersama Kristus. Kristus tidak meninggalkan saudara. Karena itu Alkitab clear mengatakan bahwa jika engkau di dalam Kristus, tidak ada satu kuasa pun yang memisahkan engkau daripada Kristus. Karena engkau adalah milik Kristus, sah, kekal, tidak ada satupun yang memisahkannya. Ketiga, jika kita berada di dalam Kristus, bersatu dengan keluarga yang baru, yakni semua orang percaya dari beragam latar belakang, ras, suku, bangsa, usia, ataupun status sosial yang berbeda, berdasarkan iman kepada Kristus. Dengan demikian saudara, semua orang percaya di segala tempat dan waktu adalah keluarga kerajaan Allah. Saudara, ini adalah sesuatu keindahan, bukan? Saudara bukan saja memiliki keluarga yang kemudian saudara sedaging, tetapi ini adalah keluarga saudara sedaging di dalam Kristus yang kekal adanya. Jadi iman inilah yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Karena walaupun jemaat Kolose tidak kenal Rasul Paulus secara personal, tetapi apa yang terjadi? Mereka adalah satu keluarga Allah. Paulus dipakai Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan masalah. Mereka dalam satu persekutuan di dalam Kristus. Jadi ini menjadi ucapan syukur yang besar daripada Rasul Paulus, saudara. Keindahan kasih persaudaraan menjadi sesuatu ucapan syukur yang besar. Jika saudara saling mengasihi satu dengan yang lain, Mazmur 133 mengatakan, begitu indahnya jika saudara-saudara rukun bersama. Saudara, jadi ini sesuatu keindahan yang diucap syukur oleh Paulus. Kamu tidak tahu saya secara personal, tapi kok kita bisa memiliki kesatuan hati ya, karena iman kepada Kristus ya. Jadi ini adalah ucapan syukur yang begitu besar, kasih persaudaraan. Kedua, ucapan syukur daripada Rasul Paulus meliputi kasih ya. Nah, kata kasih di sini saudara di dalam kitab Kolose, ini adalah kasih yang bukan lahir daripada kemampuan natural manusia yang berdosa. Tetapi kasih ini adalah bersifat supranatural karena berasal daripada kasih Allah. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ini bukan roh manusia tapi roh R besar, Roh Kudus. Jadi itu berarti Paulus mengatakan bahwa engkau memiliki kasih, punya iman, iman itu pasti ada kasih di sana. Dan kasih itu bukan dari hasil natur kita yang berdosa, tetapi dari Allah yang adalah kasih itu.
Dia berikan cinta kasih-Mu yang besar, bukan saja kepada Allah sebagai objek penyembahan kita, tetapi juga kepada rekan orang-orang percaya ya. Maka kasih ini bersifat mutual love. Yang dibicarakan oleh Rasul Paulus bukan saja relasi kasih kita dengan Allah, tetapi ini mutual love antara orang-orang percaya. Jadi bagaimana Paulus begitu kalau kita mau bilang tuh merenungkan ikatan cinta kasih persaudaraan ini saudara ya. Di dalam hubungan Paulus dengan jemaat Kolose maupun Kolose antar jemaat Kolose sendiri. Jadi mereka di dalam kehidupan komunitasnya mereka menunjukkan kasih Kristus. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka memberikan apa yang Yesus itu berikan sebagai teladan hidup di dalam kasih persaudaraan itu saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu indah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Nah, mutual love di sini saudara diberikan kepada kita satu konsep di dalam kata kasih bahwa ini tidak selfish. Jadi ini tidak memikirkan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan kemauan keinginannya sendiri. Tetapi ini adalah sesuatu yang memikirkan orang lain, memberi, melayani sesama satu dengan lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat ya, kasus yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, seorang wanita yang begitu baik dan dikasihi oleh jemaat Tuhan. Ya, namanya siapa saudara ingat? Seorang penjahit, Dorcas, betul sekali ya. Namanya adalah Dorcas. Dia seorang yang menjahitkan pakaian untuk janda-janda, ya, orang-orang yang miskin. Itu adalah kasih yang saling memberi dan saling melayani, saudara. Ketika dia mati, semua orang menangis karena mengingat cinta kasihnya. Padahal perkara kecil saja. Urusan memperhatikan pakaian janda, pakaian orang miskin. Kok kurang layak ya, saya jahitkan untuk kamu ya, biar kamu itu pakai pakaian yang layak. Hanya hal kecil, tapi bagi Kristus itu adalah mutual love. Yang bukan saja saudara ekspresikan kepada anggota keluarga kita yang sedara dan sedaging karena kita memang satu keluarga. Tetapi kepada keluarga kita yang universal di dalam Kristus. Ya saudara ya. Jadi saling memberi, saling melayani, tidak memikirkan diri kita sendiri. Dan Paulus bersyukur jemaat sedemikian memiliki kasih. Saudara ingat jemaat ini didirikan oleh siapa? Epafras, orang awam. Tapi seorang awam ini dalam pelayanan dia menghasilkan iman yang sejati dan kasih yang sejati dalam diri daripada jemaat Tuhan. Jadi sekali lagi tidak ada keterbatasan. Pelayanan hanya milik eksklusif hamba Tuhan. Tetapi pelayanan itu diberikan kepada jemaat Tuhan. Baik hamba Tuhan maupun kepada kaum awam. Jadi kita bersyukur sekali melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Epafras kepada jemaat di Kolose. Dan yang disyukuri juga oleh Rasul Paulus. Kita lihat hal yang ketiga yang disyukuri oleh Rasul Paulus adalah pengharapan. Jadi iman, kasih, pengharapan. Ketiga ini adalah saling berelasi satu dengan yang lain seperti di dalam 1 Korintus pasal 13 yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Nah, pengharapan ini saudara, kata pengharapan di dalam ayat yang kelima ini adalah bukan mengacu kepada sikap subjektif dari harapan. Misalnya, saudara mengharapkan masuk surga. Saudara mengharapkan janji-janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Itu subjektif. Itu subjektif. Karena siapa yang mengharapkan? Kita. Kita sedang mengharapkan janji Tuhan. Kita sedang mengharapkan penggenapan daripada karya Allah dalam hidup kita. Itu subjektif. Tetapi yang dimaksudkan dengan kata pengharapan di sini, ini objektif. Mengacu kepada apa yang diharapkan. Bukan siapa yang mengharapkan. Tetapi apa yang diharapkan. Saudara, jadi bersifat objektif. Nah, apa yang diharapkan itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Yang disediakan bagi kamu di sorga. Yang disediakan bagi kamu di sorga. Saudara, Paulus itu tidak menjelaskan apa saja detailnya yang disediakan di sorga. Seringkali dia pakai kata-kata yang tidak kemudian memberikan penjelasan detail. Ya, satu kali anak saya Stefani itu tanya sama saya, Mama, kalau di sorga itu ada TV enggak, Mak? Aduh. Saya bilang, Nak, di sorga tidak ada TV kemungkinan, Nak. Kenapa? Karena di sana kita sudah tahu semuanya. Kita sudah bisa melihat semuanya. Bahkan Allah kita pun kita lihat. Muka dengan muka. Begitu. Jadi kita tidak perlu televisi, Nak. Kalau televisi itu kan menunjukkan terbatasnya ruang dan waktu. Tetapi waktu di sorga nanti memang tetap ada ruang dan
ada ruang di sana, ada batasan ruang di sana, tetapi saudara dan saya akan melihat ada kekekalan di sana. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang disediakan secara spesifik detail di sorga sana. Paulus juga tidak menjelaskan itu kepada kita. Tetapi saudara, ini berkaitan dengan kemuliaan kekal yang disediakan Kristus bagi orang-orang percaya di waktu yang akan datang. Apa yang disediakan di sorga adalah harapan. Objektifnya harapan daripada orang-orang percaya, yaitu kemuliaan sorgawi yang disediakan Kristus bagi kita di kemudian hari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus meletakkan kemuliaan daripada orang-orang percaya di waktu yang akan datang di dalam Kristus itu sendiri. Jadi ayat yang ke-27 kita baca, pasal 1 ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-27 bagian akhir? Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Rasul Paulus sama sekali tidak kemudian membuang hubungan pengharapan dengan Kristus, tetapi justru mengaitkannya dengan begitu erat. Pengharapan akan kemuliaan ada karena apa? Karena Kristus ada di tengah-tengah kamu. Karena kamu sudah beriman kepada Kristus. Karena kamu telah mengasihi Kristus yang lebih dahulu mengasihi kamu. Maka pengharapan itu tidak boleh lepas daripada keberadaan Kristus. Pertanyaannya, saudara mengharapkan akan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara? Akan apa yang Allah berikan di masa yang akan datang, kemuliaan yang akan datang bagi kita untuk digenapi. Tapi apakah ada Kristus di tengah-tengah engkau, di tengah-tengah kita? Adakah Kristus di dalam hatimu? Karena kalau saudara dan saya bandingkan dengan Israel, Israel juga memiliki ekspektasi pengharapan akan kedatangan Mesias, bukan? Mereka juga akan mengharapkan penggenapan daripada janji Allah. Tetapi sayangnya di dalam pengharapan mereka tidak ada Kristus di sana. Jadi mereka bukan tidak punya pengharapan akan kemuliaan yang akan datang di dalam sorga. Persekutuan dengan Allah di sorga. Mereka punya pengharapan yang sama. Orang Yahudi memiliki pengharapan karena apa? Mereka punya perjanjian lama. Tetapi persoalannya adalah orang Yahudi mengharapkan tanpa Kristus. Jadi ini menjadi kecelakaan besar bagi setiap kita yang memimpikan akan masuk ke sorga yang kekal, memimpikan penggenapan daripada janji-janji Allah dalam hidup kita, tapi tanpa iman kepada Kristus. Jadi saudara, iman, kasih, dan pengharapan adalah 3 hal yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya tidak boleh. Ketiganya harus hadir bersama-sama secara seimbang di dalam diri daripada orang-orang percaya. Jadi karena Kristus ada di antara kita, karena Kristus ada di dalam kita, maka pengharapan itu ada. Ya, jadi pengharapan ada karena Kristus ada dalam hidup kita. Nah, jadi orang percaya ketika mengalami kemuliaan sorgawi yang akan datang, ini adalah suatu kemuliaan di mana orang percaya mengalami perubahan ke dalam gambar Allah yang sempurna. Perintah Allah adalah apa? Kita menyerupai Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus tanpa cacat celah. Tapi kapan itu terjadi? Pada waktu akhir zaman tiba. Itu adalah kemuliaan. Saudara ditransformasi, diubahkan menjadi serupa dengan Kristus di dalam kesempurnaan tanpa cacat dosa. Dan yang kedua, perubahan transformasi itu terjadi. Karena apa? Karena ada kebangkitan tubuh, saudara. Kebangkitan tubuh yang mana saudara dan saya yang selama ini pikirkan bagaimanakah kebangkitan tubuh itu akan terjadi? Bagaimanakah saudara dan saya itu mengalaminya? Saudara sudah tahu pemberitaan itu? Iya. Tetapi bagaimana proses itu akan dialami? Nah, itu saudara akan alami nanti di akhir zaman. Ya, baik saudara waktu hidup ketika Kristus datang kembali, ataukah saudara sudah mati lebih dahulu sebelum Kristus itu datang kedua kali. Jadi kita akan mengetahui, bukan saja mengetahui tapi mengalami kebangkitan dari kematian. Sehingga kita mengalami apa yang disebut dengan penggenapan daripada seluruh pengharapan kita. Seluruh kesempurnaan daripada pengharapan kita itu akan tergenapi nantinya di akhir zaman dalam kemuliaan. Nah, harapan ini adalah harapan yang berakar kepada Injil Kristus. Yang tadi saya katakan dasar objektif iman kita. Jadi pengharapan
tidak boleh dilepaskan daripada Kristus. Pengharapan ada karena Kristus ada. Tapi dari mana saudara mendapatkan pengharapan itu? Saudara mendapatkannya dari Injil Kristus. Jadi hal ini adalah hal yang begitu penting sekali yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Karena umat Allah di dalam jemaat Kolose ini tidak saja punya iman, tidak saja punya kasih, tetapi juga punya pengharapan yang sejati. Jadi kalau saudara melihat ini, kalau kita lihat Epafras ya, dia sukses ya saudara di dalam pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan yang berasal daripada kaum awam. Ya, jadi dia sukses. Kalau saya katakan bahwa pujian yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah suatu pujian yang mengungkapkan bagaimana Tuhan telah memakai Epafras untuk menanamkan fondasi yang begitu clear dalam kehidupan daripada umat Allah. Ya, dalam iman, kasih, dan pengharapan. Keempat, ucapan syukur daripada Rasul Paulus. Nah, ucapan syukur daripada Rasul Paulus ini adalah mengenai universalitas dan efektivitas Injil Kristus. Ini bukan universalisme ya saudara. Isme dan universalitas ini berbeda. Kalau universalisme itu kan berarti semua manusia tanpa kecuali diselamatkan oleh karya Kristus. Tetapi universalitas berbicara mengenai jangkauan Injil Kristus yang melampaui batas-batas geografi dan rasial yang meliputi Yahudi maupun non-Yahudi. Saudara, berapa tahun perbedaan jarak waktu antara Yesus naik ke sorga, dia mati, bangkit, naik ke sorga, dan pencurahan Roh Kudus dengan waktu penulisan surat Kolose? Kira-kira ada berapa tahun saudara jarak waktunya? 30 tahun saudara. 30 tahun. Jadi Rasul Paulus melayani cukup panjang saudara. Cukup panjang saudara ya. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Dengan waktu penulisan daripada surat Kolose adalah 30 tahun. Dan selama masa 30 tahun, Injil sudah menyebar sangat amat luas di luar daripada Yerusalem. Mulai Antioquia, ya, Syria, Antioquia. Di situ ada markas orang Kristen di sana, gereja Tuhan di sana. Lalu Asia Kecil, Yunani, Makedonia, Itali, Mesir, Afrika Utara, Persia. Saudara bayangkan dalam 30 tahun gebrakan Injil itu begitu luas saudara. Siapa yang bawa pergi ke sana? Orang-orang awam yang telah percaya kepada Yesus Kristus melalui Pentakosta. Mereka pergi dan memberitakan Injil. Para rasul pergi dan memberitakan Injil, dan terutama Rasul Paulus, dia tembus melewati batas-batas wilayah yang ada untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi ini memang universalitas daripada Injil Kristus begitu amat luar biasanya. Padahal di tengah-tengah upaya pemerintah Romawi yang menghambat, menghancurkan kekristenan dengan beragam penganiayaan yang ada, dan juga dari pihak Yudaisme. Tapi semakin dihambat makin merambat Injil itu. Jadi saudara melihat bagaimana Paulus bersyukur sekali kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin Injil itu berkembang luas. Ayat yang ke-6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Di seluruh dunia saudara. Di seluruh dunia, ini kan bukan sampai ke Indonesia juga saudara. Tapi ini berbicara seluruh dunia yang pada waktu itu dikenal. Ya, pada waktu itu dikenali. Peradaban-peradaban yang saat itu dikenali. Ya, jadi itu berarti Injil berkuasa. Sekalipun Injil diusahakan ditentang ya, diusahakan untuk dipertentangkan, dihancurkan ya, tetapi sekali lagi Injil itu menang. Yang berikutnya kita lihat universalitas dan efektivitas daripada Injil Kristus dalam ayat yang ke-6 adalah kita lihat bahwa Allah menyelamatkan secara universal orang Yahudi maupun non-Yahudi. Itu pintu gerbang dibuka dengan begitu luas. Sebagaimana kita tahu dalam Pentakosta, inaugurasi keselamatan diberikan Allah kepada orang-orang non-Yahudi. Bukan saja Yahudi tetapi juga non-Yahudi. Pintu keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi dibuka amat luas sehingga kasih Allah menjangkau kaum barbar, orang-orang yang tidak beradab. Karena orang Yahudi menganggap dirinya yang paling beradab pada waktu itu, dan kasih Allah menjangkau mereka. Orang Yahudi tidak siap menerimanya, tetapi Tuhan bilang mereka yang adalah non-Yahudi yang barbar itu, mereka jika percaya kepada Yesus Kristus adalah satu keluarga Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang menjadi ucapan syukur daripada Rasul Paulus. Dan kuasa Injil tidak dapat dipadamkan atau dihambat oleh kuasa manusia ataupun iblis. Sebagaimana tadi saya katakan, dalam 1 Korintus 3 ayat 7 Paulus membicarakan hal ini. Kelima,
Apa yang menjadi inti ucapan syukur daripada Rasul Paulus? Bukan saja iman, pengharapan, kasih, dan juga universalitas dan efektivitas daripada Injil Kristus. Dia tidak lupa terhadap seorang pelayan Tuhan, yaitu Epafras, ya, yang dikatakan dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dialah yang meletakkan dasar Injil yang sejati. Paulus tidak take kredit dari pelayanan orang lain. Seringkali itu kita kan suka ambil untung dari pelayanan orang lain, mengatasnamakan nama diri kita untuk keberhasilan orang lain. Ya, seringkali begitu. Supaya cepat terkenal pakai orang lain punya keberhasilan. Begitu. Paulus tidak, saudara. Paulus akui, sekalipun engkau bukan seorang rasul, engkau bukan di dalam jabatan sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi engkau sebagai seorang awam yang percaya kepada Yesus Kristus pun adalah imam-imam Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan melalui mandat Injil pergi dan memberitakan Injil Kristus. Jadi saudara, kita yang kaum awam, belajarlah firman Tuhan dengan baik-baik. Kalau saudara sudah percaya Kristus, belajarlah, perkuatlah diri saudara dengan doktrin dan pergilah dan beritakan Injil. Jangan pikir penginjilan itu hanya urusan si hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan saja saudara, Injil gak sampai-sampai ke seluruh dunia. Paulus pun mengakui bahwa bukan saja dia yang kemudian memiliki eksklusif atau para rasul eksklusif otoritas untuk memberitakan Injil. Walaupun kalau saudara perhatikan hari ini, saya dengar beberapa hari lalu video daripada seorang Romo Katolik yang mengklaim eksklusivitas daripada magisterium di dalam pemberitaan Injil. Sehingga penafsiran-penafsiran terhadap Injil itu tidak dapat diberikan kepada kaum awam biasa, tetapi magisterium. Karena mereka percaya bahwa Petrus menurunkan tugas apostolik itu kepada paus dan juga kepada magisterium yang ada. Magisterium itu adalah kardinal, ya, uskup, ya, dan kemudian yang lain-lain yang terdiri di dalam jabatan gerejawi. Saudara, dalam hal ini Alkitab kita membuka secara luas. Injil Kristus bukan saja diberitakan oleh para imam atau hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudara yang adalah kaum awam yang telah percaya kepada Yesus Kristus diberikan mandat Injil untuk pergi dan menginjili. Jadi itu berarti kalau tidak ada pertambahan kuantitas jemaat Tuhan. Padahal firman diberitakan secara kualitas dengan begitu amat baik, tapi tidak ada pertambahan kuantitas, ada dua masalah. Pertama, memang Allah belum berkehendak untuk terjadinya pertumbuhan kuantitas di dalam jemaat lokal tersebut. Tetapi kedua, tanggung jawab saudara sebagai pemberita Injil saudara tidak lakukan. Itu sebabnya jemaatmu dari tahun yang lalu, dari berapa puluh tahun yang lalu tetap 10 sampai hari ini tetap 10. Tidak ada pertambahan. Kenapa? Karena hamba Tuhan sudah beritakan firman dengan jelas, begitu amat baik, tetapi jemaat malas pergi memberitakan Injil. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pada zaman itu, ketika Injil diberitakan oleh para rasul, jemaat Tuhan bergerilya. Mereka menderita, mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, tapi sambil lari karena dianiaya, sambil menghindar daripada penganiayaan, Injil terus diberitakan, Injil terus diberitakan, Injil terus diberitakan. Diusir daripada kota Roma. Karena apa? Karena kaisar yang membenci kekristenan. Mereka pergi ke tempat mana? Mereka bawa Injil Kristus. Kaum awam tidak pernah berhenti mulutnya untuk memberitakan Injil Kristus. Aquila, Priscilla. Terlalu banyak bukti dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa awam pun diberi hak oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Mendirikan gereja Tuhan. Jadi dalam hal ini saya tidak setuju dengan konsep Katolik yang hanya membatasi eksklusivitas itu kepada magisterium. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa Epafras itu adalah kawan pelayan yang kami kasihi. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, dia adalah pekabar Injil yang bagi Rasul Paulus sama dengan Paulus. Sama-sama pekabar Injil, sama-sama juga dapat mendirikan gereja. Dan bukan cuma gereja di Kolose, di Laodikia, Hierapolis, saudara. Ini tempat-tempat saudara Paulus gak nyampe. Tapi surat daripada Rasul Paulus itu disalin, lalu dibagi-bagikan kepada jemaat Tuhan. Dibacakan bukan kepada jemaat Kolose, tapi kepada jemaat Laodikia, kepada jemaat Hierapolis, saudara. Siapa yang menjadi pemimpinnya? Seorang awam, Epafras. 3 mata jemaat dia dirikan. Saudara, ini ajaib, saudara. Hari ini saudara, kaum awam seringkali bilang, itu tugas hamba Tuhan. Saudara ingat, Alkitab tidak memberikan pembedaan. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas
kita semua sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ucapan syukur daripada Rasul Paulus. Yang sekali lagi kalau kita tinjau adalah bersifat kristosentris. Sangat kristosentris. Dia bersyukur untuk segala pekerjaan Allah di dalam hidup daripada umat Allah. Dan kita bersyukur bahwa seorang pemimpin jemaat kaum awam telah menanamkan fondasi. Dan buah-buah kekekalan itu betul-betul dirasakan. Dipetik, dituai. Ya, bahkan kemudian Paulus sendiri katakan bahwa dia Epafras bercerita tentang apa yang menjadi keadaan kalian. Dan Paulus setiap kali mengingat mereka, dia selalu bersyukur. Ya saudara, ini adalah suatu keindahan daripada relasi persaudaraan antara Paulus dan jemaat Kolose. Kedua, poin besar yang kedua bukan saja ucapan syukur yang dinaikkan Paulus atas jemaat Kolose, tetapi juga doa yang Paulus naikkan kepada Tuhan untuk jemaat Kolose. Ada beberapa poin yang merupakan inti daripada doa Paulus. Pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10 Paulus berbicara. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, ini adalah doa yang begitu penting dan krusial. Karena nantinya jemaat Kolose, waktu kita bicara di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan hikmat dunia. Dengan filsafat-filsafat dunia yang membawa mereka condong kepada apa yang bukan Kristus, kepada apa yang bukan Injil Kristus, ya. Maka doa Paulus adalah doa yang begitu signifikan bagi iman orang-orang di Kolose. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar atau yang rohani. Apa maksudnya menerima segala hikmat dan pengertian? Saudara, ini adalah hal-hal yang kita bisa mengerti tentang hikmat atau pengetahuan, hikmat dan pengetahuan atau pengertian, ya. Jadi bagi Paulus ini adalah sesuatu yang bersifat rohani, berasal daripada pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan hikmat yang lahir daripada kebijaksanaan manusia yang secara umum diketahui pada waktu itu di dalam jemaat Kolose maupun di antara bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa kafir. Ya, jadi mereka punya hikmat tersendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana hikmat Yahudi, hikmat daripada orang-orang kafir yang ada di sekeliling jemaat Kolose. Nah, bagi Rasul Paulus, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada jemaat hikmat dan pengetahuan atau pengertian yang bersifat rohani yang datang dari Roh Kudus. Saudara, saya ingat doa ini adalah doa yang sama yang diungkapkan oleh Salomo. Sebelum dia memerintah sebagai raja, dia minta satu hal kepada Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat. Dia tidak minta harta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, tapi dia minta hikmat. Saudara, di dalam keseluruhan hidup umat Allah, hikmat begitu penting. Kenapa saudara? Karena hikmat berbicara bagaimana saudara mempraktikkan secara presisi kehendak Allah di dalam keseharian hidup kita. Itu hikmat. Dan karena ini adalah bagian daripada praktik hidup, praktik firman dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak boleh lepas daripada pengertian atau pengetahuan akan firman Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan pengetahuan begitu penting untuk didoakan. Diminta daripada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan itu kepada kita. Hikmat dan pengetahuan ini adalah mengenai pribadi, karya dan kehendak Allah. Dan itu berarti tidak boleh dilepaskan daripada firman Allah. Kita ingat kitab-kitab hikmat di dalam perjanjian lama. Saudara dan saya bisa menemukan itu misalnya Amsal. Amsal berbicara begitu banyak, bukan tentang hal-hal praktis. Masalah kerajinan, belajarlah pada semut. Masalah kecekatan, manajemen dan seterusnya. Hal-hal yang sedemikian sederhana dalam kehidupan kita. Praktis, tetapi itu tidak dilepaskan daripada pribadi, karya Allah dan kehendak Allah. Semuanya itu dihubungkan dengan begitu indahnya, harmonisnya di dalam hikmat dan pengetahuan yang berasal daripada Roh Kudus. Ketiga, hikmat dan pengetahuan atau pengertian ini harus dimiliki oleh orang percaya. Bersifat rohani tentang pribadi, karya Allah dan kehendaknya itu harus dimiliki oleh orang percaya. Artinya bukan opsional. Saudara tidak memilih untuk kemudian memilikinya atau tidak. Ini adalah sebuah keharusan. Keharusan saudara ya. Kenapa saudara? Karena hikmat dan pengetahuan yang rohani, yang benar tentang pribadi, karya Allah dan kehendaknya akan membawa saudara hidup layak atau kudus di hadapan Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-22 di situ dikatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi tujuan Allah tidak saja memberikan kepada engkau dan saya iman, kasih dan pengharapan, tapi Dia mau kita hidup berpadanan dengan kehendak Dia dalam kekudusan. Karena itu kita butuh hikmat. Saudara, pribadi yang paling berhikmat, yang menunjukkan pengertian di dalam kehidupan dia sehari lepas hari, dari ketaatan di dalam kandungan sampai dengan kematiannya, itu adalah Kristus. Hikmat Kristus begitu dalam, saudara, begitu amat dalam. Dan ketika keadaan seolah-olah kontradiksi, dia membuat yang kontradiksi itu dapat diselesaikan dengan baik. Seolah-olah tidak bisa dipertemukan, itu dibuatnya berjalan dengan baik. Contoh, antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, ini adalah dua kebenaran yang bersifat paradoks, bukan? Tetapi di hadapan manusia sepertinya berkontradiksi. Kalau Allah sudah menetapkan, ya buat apa lagi saya bekerja, saya berdoa, saya berusaha, ya kan? Karena Allah sudah menetapkan. Waktu Yesus datang, Yesus membuat kedua kebenaran ini, yang paradoks ini, yang kelihatannya bertentangan padahal tidak, itu berjalan harmoni, saudara. Berjalan begitu harmoni dalam kehidupan dia. Bahkan di titik-titik krusial di mana dia harus ambil keputusan, dia ambil keputusan yang begitu presisi sehingga tidak kemudian menyimpang dari firman Allah. Jadi kalau begini, saudara, bagaimana saudara hidup kudus? Tinggallah di dalam Kristus dan firman-Nya. Karena itu saudara, hikmat dan pengetahuan atau pengertian begitu penting bagi kita, ya. Tidak boleh dilepaskan dari firman Allah. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita melihat bahwa hikmat dan pengetahuan atau pengertian itu juga merupakan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita juga, supaya saudara dan saya terjaga daripada doktrin-doktrin yang sesat. Bagaimana saudara dan saya menanggapi hari ini, misalnya vaksin itu, kalau divaksin itu ada chipnya itu ya, ada tandanya itu, tanda yang berbahaya, apa itu 666, 666, wah bahaya, kalau gitu jangan divaksin. Hikmat pengertian menuntun saudara. Firman Allah tentang pribadi karya Allah dan kehendak Allah, prinsip-prinsip kebenaran menuntun saudara mengambil keputusan, saya divaksin atau tidak. Perkara sederhana bukan? Urusan cuma divaksin. Butuh apa? Butuh firman untuk menuntun saudara. Waktu saudara berhadapan dengan konflik di antara rekan pelayanan, rekan sekerja, atau di dalam keluarga. Menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin kasus itu tidak tercatat di dalam Alkitab secara eksplisit. Prinsip Alkitab menuntun saudara. Ya. Jadi saudara, ini adalah hal yang begitu penting supaya jangan menghinakan hikmat. Berdoalah agar Allah memberikan engkau hikmat dan pengetahuan supaya kita bisa berjalan di dalam kekudusan. Hikmat memelihara iman kita dari kesesatan, dari jalan orang fasik, mencegah langkah kaki kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa dan kesesatan. Hikmat dan pengetahuan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik yang memuliakan Allah, dan ini terkait erat dengan ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Jadi saudara, hikmat dan pengetahuan tidak mungkin tidak berbuah dalam pekerjaan baik. Pasti akan senantiasa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan baik itu apa? Hal-hal yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Apa saja? Saudara bisa uraikan. Bukan saya memberitakan Injil. Tentu saudara punya perbuatan baik itu banyak sekali. Pekerjaan baik itu sangat banyak, ya. Jadi tidak mungkin hikmat dan pengetahuan yang berpaut kepada pribadi Allah dan firman-Nya tidak mungkin tidak menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini adalah prinsip yang penting sekali yang saudara dan saya harus doakan dan harus miliki dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Kedua, doa dari Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan di Kolose. Di situ dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bukan saja menerima segala hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Allah, tetapi juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, berarti tidak statis. Hikmat dan pengetahuan itu tidak statis, tetapi dia bertumbuh. Yang kemudian dipakai di sini dengan ilustrasi seperti tanaman pohon buah-buahan. Kalau sebuah pohon buah-buahan itu saudara, dia memang sehat, maka pohon itu pasti akan menghasilkan buah dalam kehidupannya.
Nah kalau menghasilkan buah itu berarti ada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan berarti mengandaikan adanya kondisi yang progres, berkembang, ada progresivitas di sana, bukan stagnansi. Ya, seorang penafsir mengatakan begini, iman orang percaya bukanlah iman yang stagnan, tetapi iman yang progresif, bertumbuh saudara. Jadi itu sebabnya doa daripada Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang penting. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena apa? Karena pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar tentang Allah menyebabkan umat Allah terpaut terus menerus pada kehendak Allah untuk menggenapinya bagi kemuliaan Allah. Bagaimana saudara terus berpaut? Berpaut ini kan saudara itu kayak kalau kita bilang perangko itu untuk berpaut tetap kepada amplopnya itu kan ada lem. Ya kan? Nah dia harus dilekatkan dengan begitu pas, ya begitu lengketnya kepada amplop. Jadi kalau saudara cabut itu perangko yang sudah terlem, ya begitu kuatnya dengan amplop, amplop pasti akan ada tersobekan sedikit atau perangko itu akan ada sobekan sendiri sedikit, begitu. Itu menunjukkan kerekatan, ya kerekatan yang amat dalam. Nah di dalam saudara bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, Alkitab mau katakan bahwa saudara harus berpaut. Terus menerus melengket seperti perangko dan amplop yang dilengketkan dengan lem itu. Harus saudara, maka pengetahuan yang benar itu seperti lem yang melengketkan saudara terus menerus kepada Allah dan firman-Nya, kepada kehendak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penafsir namanya David Garland itu dia mengatakan begini. Pengetahuan tentang Tuhan itu menjadi siklus yang baik karena itu menuntun kita semakin dalam dan dalam lagi untuk memenuhi tujuan kedaulatan Tuhan. Jadi semakin dalam saudara. Pengetahuan akan Allah itu membawa kita untuk apa? Kita semakin memenuhi kedaulatan Allah, kehendak Allah bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, knowledge of God ini adalah sesuatu yang penting. Tetapi ini bukan pengetahuan yang tidak berpribadi. J.I. Packer mengatakan bahwa pengetahuan akan Allah adalah pengetahuan yang bersifat personal dan eksistensial. Personal berarti melibatkan pribadi kita, keberadaan kita. Lengket dengan Allah itu kan bukan cuma lengket begitu aja saudara ya. Tetapi itu seperti kalau saya mau ungkapkan itu seperti keintiman relasi suami istri saudara ya. Itu kan bukan sekedar kerekatan kedalaman intimasi biasa saudara. Itu ada suatu ikatan relasi yang dinamis di sana ya. Ada suatu ikatan personal, eksistensial di sana. Dan ada dinamika hubungan satu dengan yang lain di sana. Nah ini yang dimaksudkan dengan pengetahuan akan Allah. Jadi bukan pengetahuan yang abstrak, bukan yang tidak berpribadi. Tapi ini adalah pengetahuan yang personal, eksistensial dan dinamis. Ya saudara ya. Jadi sekali lagi saudara ini adalah sesuatu siklus yang baik yang menjaga saudara untuk tetap terus menerus lengket berpaut dengan kehendak Allah dan menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kedua, kenapa pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar akan Allah itu begitu penting? Karena menyebabkan umat Allah semakin hidup kudus dan terpelihara dari segala yang jahat. Nah ini adalah suatu pemikiran daripada Wright. Ini juga adalah teolog perjanjian baru. Dia bilang begini, pemahaman akan mendorong kekudusan dan kekudusan akan memperdalam pemahaman. Unik ya? Pemahaman akan Allah akan mendorong saudara untuk hidup kudus. Dan kekudusan akan memperdalam pengetahuan saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berarti antara kekudusan dan pengetahuan akan Allah tidak boleh dipisahkan. Makin saudara kenal Tuhan, makin saudara cinta Dia, makin saudara hidup kudus. Sesuai dengan kehendak Dia. Semakin saudara hidup kudus, semakin saudara ingin tahu pikiran-pikiran Dia. Kehendak Dia bagi saudara. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup orang percaya. Dan karena hal ini, kita itu sering kali jatuh bangun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih manusia berdosa. Saudara, hal yang pernah saya sebutkan tentang Raffi Zakaria, itu cukup mengguncang kita hari ini bukan? Seorang hamba Tuhan yang besar, tapi punya kejatuhan yang mirip seperti Simpson yang saya sudah bahas. Kejatuhan yang amat dalam, saudara, fatal. Tapi saudara, bagaimanakah konsep ini, pemahaman mendorong kekudusan memperdalam pemahaman waktu kita kaitkan dengan kehidupan Raffi Zakaria? Saudara akan pikir, wah ini gagal total, pasti gagal total. Raffi pengkhotbah yang besar, pengetahuan dia tidak kurang akan firman Allah.
Kedalaman apologetika dia sangat baik. Gagal total dong apa yang dikatakan oleh Wright. Pemahaman akan mendorong kekudusan, kekudusan akan memperdalam pemahaman. Lalu apa catatan akhir daripada kehidupan dari Ravi Zakaria? Saudara, saya pikir hal sedemikian juga sama diberlakukan kepada kita. Ya saudara, saudara yang sudah tahu banyak firman, doktrin yang banyak. Apakah saudara hidup dalam kekudusan? Dan apakah kekudusan menuntun saudara semakin ingin mengenal pikiran-pikiran Allah dan kehendak Allah bagi saudara? Ataukah hanyalah sesuatu yang bersifat kamuflase saja, hanya di permukaan, tapi sebenarnya saudara tidak berjuang menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Jadi saudara, iman Kristen adalah iman yang berjuang mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bukanlah suatu kebenaran yang kemudian kognitif saja, yang jauh di sana, tidak memiliki implikasi etis. Tetapi saudara harus ingat, doktrin Kristen yang sejati memiliki implikasi etis dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu pemahaman akan mendorong kekudusan, kekudusan akan memperdalam pemahaman. Ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah akan menyebabkan umat Allah semakin dekat dan hidup sesuai dengan pikiran-pikiran Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Ada semacam apa? Sinkronisasi di sana, sinkronisasi. Tadi berpaut terus menerus ya. Kemudian sekarang hidup kudus, terpelihara daripada dosa. Sekarang mulai dekat dengan Tuhan, makin dekat makin sinkron. Saudara, saya ingat kalimat daripada Pak Tong. Pak Tong bilang begini, makin dekat kita kepada Kristus, makin teguran Kristus itu begitu keras kepada kita. Untuk apa? Mengkoreksi dan membuang dosa-dosa kita. Saudara perhatikan, Yesus tegur Simon Petrus. Beda dengan dia tegur Marta. Beda saudara. Ketajamannya dan kekerasan suaranya itu, kata-katanya itu lebih tajam, lebih keras kepada Simon Petrus daripada kepada Marta saudara. Cara Yesus memperlakukannya beda. Maksudnya apa? Makin dekat kita dengan Kristus, kekudusan Kristus itu makin menyinari kehidupan kita, makin kelihatanlah keadaan dosa kita, segala titik terkecil daripada dosa kita itu terlihat dengan jelas, lalu dibongkar sama Tuhan, dihabisi sama Tuhan, dibersihkan daripada kehidupan kita. Dan makin dekat, saudara harus siap-siap untuk terus dibersihkan oleh Kristus. Dan itu tidak menyenangkan, tidak enak. Tapi Alkitab berkata, untuk sesaat teguran, disiplin Allah mendatangkan duka cita. Tetapi pada akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan sukacita, kebenaran, kebaikan bagi umat Allah. Dan ini yang Yesus itu inginkan dalam kehidupan kita dan didoakan oleh Rasul Paulus. Paulus di penjara, tapi dia memikirkan umat Allah. Dia memikirkan bagaimana kehidupan umat Allah. Apakah umat Allah semakin sinkron, makin dekat dengan pikiran Allah, atau makin jauh daripada pikiran Allah? Keempat, doa daripada Paulus adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, karena umat Allah akan semakin dibuat rendah hati. Semakin kenal Tuhan, semakin kenal kehendak Dia, semakin kenal kekudusan Tuhan, makin sadar saya orang berdosa, saya terbatas, saya itu begitu minim di dalam pengetahuan saya akan Allah. Kita baca kalimat daripada Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-12. Filipi 3 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus tidak menganggap kerohanian dia itu sudah superior daripada yang lain. Pengetahuan dia itu sudah final, tidak perlu lagi firman. Tidak saudara. Paulus berkata dengan rendah hati, bukan sebegitu, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna. Artinya Paulus sadar akan keterbatasan dia dalam memahami kehendak Allah dan pikiran Allah. Dia sadar keperdosaan dia. Berulang-ulang dia katakan bahwa dia yang paling hina. Jadi makin kenal Allah makin buat kita rendah hati. Maka Paulus berdoa, Tuhan berikanlah pertumbuhan akan pengetahuan kepadamu bagi jemaat Tuhan, supaya mereka hidup dalam kerendahan hati. Doa yang sangat indah, doa yang begitu mengasihi umat Allah. Ketiga, doa daripada Rasul Paulus di dalam penjara bagi jemaat di Kolose. Dia mengatakan bahwa dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Pasal 1 ayat 11. Saudara, ini kayaknya aneh ya, yang butuh kekuatan itu Paulus atau jemaat Kolose. Bukankah Paulus sedang menderita sekarang? Dia sedang menanti hukuman eksekusi.
sebentar lagi dia dibunuh mati. Darahnya itu sebentar lagi dicurahkan. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan dapat menanggung segala perkaranya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih seorang Bapak rohani. Kasih seorang Rasul Kristus bagi jemaat Tuhan. Tidak selfish, tidak pikir diri sendiri. Tidak pikir penderitaan dia, saya lagi sakit perhatiin saya dong. Tidak begitu. Tapi yang dia pikirkan jemaat Tuhan bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Paulus di dalam doanya percaya bahwa kuasa Allah yang tidak saja menyelamatkan jemaat Tuhan, kuasa itu juga mentransformasi umat Allah menjadi serupa dengan anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Seorang teolog Perjanjian Baru, E.D. Martin, dia mengatakan bahwa keselamatan itu lebih daripada hal merestorasi, memperbaharui relasi kita dengan Allah supaya kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan status benar, dengan status kudus. Tetapi salvation juga berbicara mengenai transformasi yang Allah itu kehendaki bagi umat Allah, di mana Allah itu bekerja di dalam umat Allah bagi umat Allah. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat indah, bukan? Allah kerja di dalam kita. Allah kerja bagi kita. Saudara, itu berarti saudara tidak sendiri berjuang di dalam dunia ini. Tidak sendiri mengerjakan kekudusan kita, tidak. Tetapi dia hadir memberikan kuasa kepada saudara. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah saudara berjuang hidup dengan tanpa kuasa Tuhan. Karena pasti saudara akan jatuh dalam dosa. Pasti, cepat atau lambat, saudara perlahan-lahan akan jatuh ke dalam dosa. Saudara pikir saudara kuat, hari kemarin saudara kuat menghadapi pencobaan. Hari ini belum tentu saudara kuat menghadapi pencobaan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat kuasa Allah adalah kuasa yang penting untuk merestorasi kita, tetapi juga mentransformasi kehidupan kita supaya kita semakin serupa dengan anak tunggalnya Yesus Kristus. Kedua, kenapa kita perlu kuasa daripada Kristus, kuasa daripada Allah? Karena kuasa Allah memampukan umat Allah bertahan, dalam hal ini menanggung beragam situasi kehidupan khususnya di tengah penderitaan. Kita baca Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Bagaimana Paulus mengungkapkan kuasa Allah inilah yang memberikan kekuatan kepada dia menanggung begitu banyaknya kesukaran hidup. Filipi 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul yang besar, rasul yang punya talenta yang begitu besar, kemampuan orasi yang begitu kuat, saudara. Ini orang begitu hebat. Tulisan-tulisan dia begitu luar biasa sampai Rasul Petrus berkata, tulisan Rasul Paulus itu begitu sulit dimengerti sehingga hati-hati menafsirkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini orang yang besar, orang yang cerdas, orang yang memiliki kemampuan filsafat yang sangat baik. Tetapi dia berkata apa? Bukan aku, tapi Allah lah yang memberikan kekuatan. Lapar, kenyang, susah, menderita, senang, Tuhan hadir. Saudara, siapa yang memberikan kekuatan menanggung segala situasi ini? Kristus. Kristus hadir bersama dengan Paulus. Kristus bersama dengan dia di penjara. Makanya dia bisa berdoa, Tuhan, kuatkanlah umatmu. Kuatkanlah umatmu. Berilah kuasa kemuliaanmu supaya menguatkan umat Allah. Saudara, ini adalah doa yang penuh kasih. Kasih yang begitu mendalam. Kenapa dia harus mendoakan hal ini? Ketiga, kuasa Allah memampukan umat Allah untuk tekun dan sabar. Bukan saja kuat menanggung, bertahan saudara. Tetapi juga tekun dan sabar dalam segala situasi kehidupan. Khususnya di tengah penderitaan. Tadi kuat menanggung, kuat bertahan, sekarang tekun saudara dan sabar. Ya, sabar dalam penderitaan. Bapak Gereja Agustinus berkata, orang yang menunjukkan kesabaran lebih memilih untuk menanggung kejahatan agar tidak melakukannya daripada melakukan kejahatan agar tidak menanggungnya. Ya saudara, ini maksudnya adalah begini. Mereka rela untuk menderita. Mereka rela untuk diperlakukan dengan kejahatan, dengan ketidakadilan.
Untuk apa? Supaya mereka bertahan, mereka bertekun, bersabar di dalam penderitaan itu. Ya, daripada mereka kemudian akhirnya melakukan apa yang jahat, apa yang tidak adil, dan kemudian mereka tidak lagi menderita, tetapi kemudian hidup dalam kesenangan, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kenikmatan dunia ini, tetapi mereka tidak kemudian menanggung penderitaan salib yang seharusnya dipikul oleh umat Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka siap terima penderitaan, siap terima kematian, asalkan mereka boleh bertekun, sabar, setia sampai akhir di dalam jalan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting sekali bagi umat Allah. Umat Allah tidak mau kompromi dengan kejahatan supaya mereka boleh bertekun, bersabar sampai akhir hidup mereka dalam kesetiaan. Jadi hal ini harus didoakan karena manusia tidak pernah taat, tidak pernah setia, konsisten dengan Tuhan. Maka perlu didoakan oleh Rasul Paulus. Keempat, doa terakhir daripada Rasul Paulus bagi umatnya. Mengucap syukur dengan sukacita. Mengucap syukur dengan sukacita. Dikuatkan untuk menanggung penderitaan. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekarang mereka berdoa, didoakan untuk bisa mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah. Saudara kembali membahas mengenai ucapan syukur. Ketika Paulus mendoakan hal ini, Paulus menunjukkan bahwa ucapan syukur itu bukan sekedar perasaan sentimental kita. Atau emosi yang tidak dapat dikontrol. Juga yang bersifat situasional, tidak saudara ya. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh seorang teolog Perjanjian Baru, Nowen mengatakan, syukur dalam arti yang paling dalam berarti menjalani hidup sebagai anugerah untuk diterima dengan penuh rasa syukur. Tetapi rasa syukur seperti yang dikatakan Injil tentang itu mencakup semua kehidupan yang baik dan yang buruk, yang bersukacita dan menyakitkan, yang kudus dan yang tidak begitu suci. Jadi saudara, ini adalah sesuatu ungkapan yang menunjukkan bahwa memang ucapan syukur tidak bersifat situasional. Seperti yang tadi Paulus itu katakan, bahwa dia bersyukur dalam segala keadaan karena Allah telah menguatkan dia. Jadi kekuatan yang Allah berikan kepadanya itu memungkinkan dia untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, ucapan syukur di sini adalah bersifat salah satu daripada disiplin rohani. Jadi kalau kita lihat disiplin rohani itu banyak hal kan, berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, ya, beribadah kepada Tuhan, dan juga salah satunya adalah mengucap syukur, belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga doa Rasul Paulus ini dikategorikan sebagai salah satu disiplin rohani bagi umat Allah. Jadi umat Allah terlatih untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Ini adalah latihan untuk senantiasa percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya dalam segala situasi. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal ini kan tidak mudah, bukan? Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Saudara, saya ingat salah seorang yang mengalami sakit kanker yang pernah saya saksikan juga di dalam doa pagi. Dia adalah seorang yang sakit kanker yang sudah mengalami kemoterapi, dan kemudian kemoterapi awal itu saya lupa berapa kali harus kemoterapi. Dia kemoterapi dari awal sampai dengan kemoterapi terakhir itu dia nyetir mobil sendiri, pulang ke rumah sakit, lalu pulang lagi itu pakai nyetir sendiri. Tetapi pada waktu kemo terakhir dia rasa badannya waktu dia pulang dari rumah sakit tidak begitu enak, dan kemudian akhirnya dia agak drop setelah kemo terakhir. Rambut dia yang tadinya tebal sekarang sudah bukan saja gugur tapi sudah botak, sehingga dia sudah pakai alas kepala begitu ya, penutup kepala begitu. Nah, ketika di waktu krisis dia kemoterapi, dia butuh transfusi darah, saudara. Kita itu panik kan, cari-cari orang bagaimana siapa yang punya darah yang sama, golongan darah yang sama untuk kasih transfusi darah. Lalu dia kasih satu kalimat kepada vikaris kita yang di salah satu cabang. Dia bilang begini, saya tidak perlu dikhawatirkan. Nanti suatu saat kalian akan mendengar bahwa hal untuk dealing dengan Tuhan, memasuki kematian, bukanlah sulit untuk saya lakukan. Bukanlah hal yang sulit untuk saya lakukan. Suatu saat kalian akan dengar, hal ini akan saya lakukan. Dan saya lakukannya dengan mudah. Saudara, ini adalah kata-kata yang dia ungkapkan di masa yang krisis. Dia butuh transfusi darah, dan dia kalau tidak ada transfusi darah pasti dia tidak akan selamat. Dan kemungkinan untuk hidup itu begitu amat kecil. Dan di saat-saat kritis dia dilatih oleh Tuhan untuk apa? Percaya dan taat kepada Tuhan.
Di waktu terakhir dia harus dealing dengan Tuhan untuk kematian di tengah-tengah penderitaan sakit kansernya. Pun dia tetap lakukan itu dalam iman. Kita pikir dia tidak akan hidup lama. Tetapi apa yang terjadi? Setelah waktu drop itu, ternyata Tuhan pulihkan kembali. Dia antar hasil panennya pisang tanduk pula, saudara. Jadi dia bawa datang ke sini, tidak kasih tahu kami, dia nyetir sendiri, dia bawa datang ke sini hasil panennya itu. Sebelumnya, sebelum kemoterapi juga yang terakhir, dan juga sebelumnya, dia juga datang antar ke sini hasil panennya itu pisang. Datang sendiri, nyetir sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, latihan untuk senantiasa percaya dan taat tidak mudah. Kita cerita begini gampang ya saudara, tapi kalau kita yang ngalamin bagaimana? Susah saudara, susah sekali saudara. Jadi latihan senantiasa percaya dan taat kepada Allah itu harus didoakan. Harus didoakan. Karena mengucap syukur dengan tulus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dalam iman tidak mudah. Tidak mudah saudara. Harus didoakan. Harus dilatih. Dan ini adalah latihan untuk senantiasa menghormati, mengagumi dan puas. Cukup dengan segala kelimpahan hidup yang di dalam Kristus yang ditetapkan bagi kita. Sebagaimana Paulus katakan bahwa dia cukup, belajar cukup dalam segala keadaan. Ucapan syukur adalah sesuatu yang mengungkapkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan ucapan syukur dengan sukacita berdasarkan karya Allah Bapa di dalam Kristus bagi umat pilihannya. Saudara lihat secara ringkas Paulus mengungkapkan apa yang dikerjakan Allah Bapa dalam Kristus bagi umatnya. Pertama, Allah melayakkan jemaat sebagai ahli waris atas kerajaan Allah, atas janji-janji Allah yang diklaim oleh orang Yahudi sebagai milik orang Yahudi, tetapi Paulus mengatakan bahwa diberikan Allah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi juga. Melepaskan jemaat Kolose yang adalah kebanyakannya non-Yahudi dari kuasa kegelapan yaitu iblis, sehingga mereka tidak lagi diikat oleh kuasa dunia ini. Mereka dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju ke dalam kerajaan Kristus. Ada perubahan status dan kondisi secara rohani. Mereka tidak lagi menjadi milik kerajaan kegelapan, tetapi menjadi milik kerajaan Kristus secara rohani. Dan memberikan pengampunan dosa bagi umat tebusan Kristus. Semuanya ini diberikan oleh Allah Bapa kepada jemaat Tuhan melalui Kristus. Cuma-cuma. Maka mereka harus bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, ini bukan kata-kata kosong. Paulus mempraktikannya. Paulus bersyukur di dalam penjara. Filipi adalah surat dari dalam penjara. Kolose adalah surat dari dalam penjara. Dan Paulus bersyukur dari dalam penjara. Berarti Paulus seorang yang menjalankan disiplin rohani. Dia melatih tubuhnya. Paulus berkata, aku melatih tubuhku supaya tubuhku taat tunduk kepada firman Allah. Saudara, tubuh ini paling banyak rewel saudara. Dan seringkali saudara, bukankah kita menyerah kepada keinginan nafsu tubuh kita? Maka latihan ini penting. Salah satu latihan rohani adalah ucapan syukur. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya mengerti betapa pentingnya ucapan syukur dan doa dalam kehidupan kita. Dan segala poin-poin penting yang didoakan yang bersifat kristosentris, yang tidak boleh lepas daripada karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu mendorong kita untuk semakin bersyukur dan berdoa memohon pertolongan Dia. Sebagaimana Paulus mendoakan dan bersyukur atas kehidupan jemaat Tuhan di Kolose. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Allah yang besar bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk firman Allah yang begitu agung yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk bersyukur senantiasa. Ajar kami untuk mendoakan hal-hal yang sebagaimana Paulus telah doakan. Kami berdoa, ampunilah kami jika kami menganggap diri kami terlalu hebat, terlalu kuat untuk menjalani kehidupan kami ini, dan bahkan mengatasi kehidupan kami, pergumulan kami dengan hikmat manusiawi kami. Tetapi biarlah firman hari ini menegur kami, supaya kami melepaskan kebiasaan mengandalkan diri, dan membawa kami untuk berpaut kepada Allah kami, mengandalkan Tuhan kami di dalam doa dan ucapan syukur kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.